Halo semuanya anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat? Luar biasa, oke. Kalian kangen pasti ke sekolah, bapak juga. Ya gimana lagi lah mau kita buat ya. Virus corona. Pengen rasanya cepat ingin ke sekolah, ketemu dengan kalian yang baik, yang super. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang daerah dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia. Nah, pertanyaan yang pertama, tentu kita cinta dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku yang baik, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terbentuk dengan kerja keras, usaha yang tidak main-main oleh para pahlawan kita. Mereka berkorban, pendiri negara berjuang, banyak hal yang dia korbankan, nyawa, harta, keluarga, dan lainnya. Kamu ingat pesan Insinyur Soekarno, dikatakan, "Kutitipkan bangsa dan negeri ini kepadamu." Kepada siapa? Kepada kita, kepada kamu, saya, semuanya. Jadi anak-anakku yang baik, marilah kita saling bekerja bahu-membahu. Sebagai seorang pelajar, kamu belajar dengan baik, isi kemerdekaan dengan berprestasi. Oke? Nah, baik anak-anak, kita masuk ke materi yang pertama, itu daerah dalam kesatuan atau daerah dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu kita awali dengan perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, NKRI ini terbentuk setelah Jepang menyerah kepada sekutu, dan saat itu golongan muda, para pemuda mendesak golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang supaya kita lebih dalam lagi tahu tentang perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia, ayo kita simak video berikut ini. Jadi pandu hidupku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah
bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah artinya, sadarlah buktinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang satu. Sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berjeri, tanah yang aku sayang. Tidak kulupakan, kan terkenang selama hidup. Baik anak-anak yang baik, setelah tadi kita sudah menyaksikan tayangan video, yang menjadi pertanyaan, siapa yang mengetik teks proklamasi itu? Naskah otentik yang setelah ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, siapa yang mengetik? Ayo jawab. Bagus, Sayuti Melik. Terus yang menandatangani siapa? Benar sekali, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian kira-kira di mana itu diproklamasikan oleh Bapak Proklamator kita? Benar sekali, di depan rumah Pak Jipto. Sorry. Di depan rumah Insinyur Soekarno, tepatnya di Jalan Pengangsaan Timur.
nomor 56 Jakarta. Nah, di sanalah disaksikan oleh kurang lebih 1.000 orang. Kurang lebih 1.000 orang yang menyaksikan. Nah, di saat pembacaan itu dikibarkan bendera merah putih oleh Suhud dan Latif. Makanya sampai sekarang itu biasanya upacara itu diikuti oleh pengibaran bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kemudian proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki banyak makna. Kalau kita tinjau dari beberapa aspek, itu ada beberapa aspek. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu aspek hukum. Apa itu aspek hukum? Proklamasi mengandung makna bahwa proklamasi merupakan pernyataan keputusan tertinggi bagi bangsa Indonesia untuk menghapus hukum kolonial menjadi hukum nasional, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua itu aspek historis. Proklamasi kemerdekaan Indonesia mengandung makna bahwa proklamasi itu adalah titik akhir sejarah penjajahan di Indonesia, sekaligus menjadi titik awal negara Indonesia menjadi negara merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Nah, yang ketiga itu aspek sosiologis. Artinya, proklamasi merupakan menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka, memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajah. Nah, yang ketiga, terus ya. Yang keempat itu aspek kultural, di mana mengandung arti bahwa proklamasi merupakan peradaban baru dari bangsa yang dulunya saat zaman Belanda digolongkan oleh pribumi. Nah, menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, persamaan derajat, dan persamaan martabat yang sama sebagai manusia Indonesia. Jadi tidak ada lagi golongan pribumi, non pribumi. Itu hanya ada zaman Belanda. Ingat ya, jangan sebut pribumi, non pribumi. Itu tidak baik. Kemudian yang kelima, anak-anak, itu aspek politis. Artinya proklamasi itu merupakan pernyataan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang berdaulat, yang mempunyai kedudukan yang sejajar, yang sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang terakhir itu aspek spiritual. Apa itu aspek spiritual? Yaitu proklamasi yang kita terima sehingga kita merdeka itu merupakan berkat anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya itu merupakan berkat doa dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi itulah anak-anak, ada berapa tadi ya? 6 aspek
makna proklamasi yang telah kita nikmati sehingga menjadi Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Oke, baik anak-anak semua, Bapak rasa cukup sekian dulu pembelajaran hari ini. Nah, setelah kamu mengamati video pembelajaran hari ini, ada beberapa pertanyaan yang harus kamu kerjakan. Ini. Lihat ya. Kamu tulis baik-baik di buku kamu kerjakan baik-baik, lalu kirim ke WA Bapak. Hari ini juga jangan ditumpuk-tumpuk. Oke? Baik anak-anak, yang terakhir Bapak mau pesankan jaga kesehatan dan stay at home. Jangan kemana-mana, apalagi liburan. Belajar di rumah, kita berdoa semoga corona ini segera berlalu. Oke? Demikian dari Bapak. Bye-bye.